Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kamelia Salsabila dari Prodi Magister Manajemen Inovasi dengan NPM 105240019. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup manajemen produksi untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah manajemen produksi dan juga inovasi. Masuk yang pertama, apa sih manajemen operasi? Nah, menurut J. Hazer, produksi adalah proses penciptaan barang dan juga jasa. Nah, sedangkan manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang ataupun jasa dengan mengubah input menjadi output. Nah, dalam perusahaan manufaktur, aktivitas produksi menghasilkan barang yang terlihat secara nyata atau fisik gitu ya. Lalu ada pemahaman mengenai manajemen produksi. Yang pertama adalah menambah daya guna. Nah, artinya itu produksi tidak hanya berfokus pada bagaimana menciptakan suatu produk dan jasa, tetapi juga bagaimana menambah daya guna atau jasa tersebut. Nah, seperti kita bisa mereproduksi barang-barang yang telah usang menjadi barang-barang yang layak pakai lagi gitu ya. Yang keduanya ada menciptakan daya guna, yaitu kegiatan untuk memproses suatu bahan baku secara bersama dengan bahan baku yang lain dengan tujuan untuk menghasilkan atau menciptakan benda atau barang yang awalnya tidak ada menjadi ada gitu ya, dengan mengkombinasikan berbagai macam barang yang tadi, berbagai macam komponen gitu ya. Dan proses penciptaan barang ini berawal dari munculnya kebutuhan yang ada di masyarakat. Kita masuk ke ruang lingkup manajemen produksi. Nah, ada dua ya, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ruang lingkup yang sempit, ruang lingkup sempit dan juga ruang lingkup luas. Nah, kita bahas satu dulu. Ruang lingkup sempit yaitu mengenai segala bentuk persiapan dan kegiatan inti serta tujuan diciptakannya produk. Berikut aspek yang ada dalamnya, yaitu penggagasan ide, lalu penyampaian cara atau metode, waktu atau timing pembuatan, dan juga lokasi yang tepat untuk membuat produk tersebut. Keduanya ada ruang lingkup yang luas, atau ruang lingkup luas adalah manajemen produksi meliputi raw materials atau bahan baku, lalu ada teknologi, ada kebijakan dan sumber energi, lalu ada limbah industri dan juga proses daur ulang. Apa sih pentingnya manajemen operasi atau produksi? Nah, yang pertama adalah membantu perusahaan mencapai tujuan. Pasti banget itu mah ya, dengan cara memproduksi barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan konsumen. Penjualan dan keuntungan akan meningkat jika produk tersebut sesuai dengan permintaan atau requestnya konsumen gitu ya. Lalu ada yang kedua, membantu reputasi bisnis. Nah, pelanggan akan puas dan akan repurchase, akan kembali lagi kepada kita, menggunakan jasa kita lagi atau memberi barang kita lagi, karena kita menghasilkan kualitas produk yang baik dan itu akan meningkatkan reputasi perusahaan. Sedangkan yang ketiga, mengurangi biaya produksi. Nah, manajemen produksi itu memastikan bahwa sumber daya yang digunakan itu dalam proses operasional digunakan secara bijak tanpa harus mengorbankan kualitas gitu ya. Selanjutnya ada fungsi utama dari manajemen operasi. Yang pertama, menentukan produk dan juga desain. Nah, pemilihan produk harus sesuai melalui evaluasi yang terperinci dan berbagai alternatif produk yang ada. Kunci utamanya adalah bagaimana produk ini dapat didesain dan dapat memberikan value atau nilai maksimum kepada pelanggan, tetapi dibuat dengan biaya yang minimum gitu ya. Yang kedua, ada pemilihan proses dan kapasitas produksi. Nah, manajemen perlu mempertimbangkan dan menentukan prosedur yang ingin dilakukan seperti mesin, pengaturan material, lalu ada teknologi yang digunakannya. Yang ketiga, ada perencanaan. Nah, perencanaan ini ada routing dan juga scheduling. Adalah dua fungsi dalam perencanaan manajemen produksi yang sangat saling terkait atau berkesinambungan ya. Nah, routing adalah menentukan urutan operasi yang terbaik dan paling ekonomis sehingga alur kerja itu menjadi lancar gitu ya. Sedangkan scheduling berkaitan dengan penjadwalan waktu, kapan produksi akan dimulai dan kapan produksi itu akan selesai. Yang keempat, ada kontrol produksi. Nah, manajer produksi sebagai pemelihara dan pengendali proses produksi, seperti halnya membandingkan produksi aktual dengan rencana produksi, apa sama apa enggak, lalu mencari tahu dan juga mengevaluasi, serta mencari solusi untuk mengatasinya kalau ada problem gitu ya. Lalu yang kelima, ada kontrol kualitas dan juga biaya. Nah, situasi pasar yang semakin kompetitif membuat perusahaan harus berpikir keras untuk mengendalikan biaya produksi tanpa mengorbankan kualitas produk, agar perusahaan bisa mendapatkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau bagi pelanggan.
Yang keenam, ada pengendalian persediaan. Nah, persediaan ini harus seimbang, tidak boleh overstock atau stock out. Yang kalau overstock gitu kan ya, nanti tuh bakal jadi nambah-nambah biaya penyimpanan. Lalu itu kan pemborosan. Sedangkan kalau stock out itu kita bakal bisa berpotensi besar kalau perusahaan itu akan berhenti kalau kita sampai stock out gitu ya. Lalu ada 7, pemeliharaan mesin. Nah, mesin ini adalah salah satu aset yang sangat penting dalam perusahaan, karena bagaimanapun kita sebagai manusia membutuhkan mesin untuk proses produksi gitu ya. Oleh karena itu mesin harus dicek dan dirawat secara berkala. Kita masuk ke peran manajer produksi. Nah, kualifikasi penting harus dimiliki seorang manajer adalah kepemimpinan ya. Mampu melakukan perencanaan strategis, termasuk skill komunikasi yang mumpuni sehingga dapat melakukan negosiasi dan juga koordinasi dan juga keterampilan pengambilan keputusan. Nah, berbagai bentuk masalah dan pengendalian produksi. Nah, industri manufaktur adalah bisnis yang bergerak dalam melakukan produksi dari bahan baku, raw materials, menjadi bahan atau menjadi barang yang dibutuhkan oleh pasar, menjadi sebuah produk yang tadi ya, input juga output gitu kan ya. Nah, maka mengatasi masalah manufaktur itu harus dengan cepat karena sangat penting menjaga daya saing pasar dan mengamankan keberlanjutan perusahaan manufaktur. Yang pertama, kegagalan kontrol kualitas. Itu kalau kualitas kita jelek, otomatis brand kita, terus kita juga udah nggak akan dipercaya lagi sama customer gitu ya. Lalu ada gangguan rantai pasok yang tadi, apakah stock out atau overstock. Lalu kerusakan peralatan, makanya harus adanya maintenance, ya untuk setiap mesin gitu ya. Lalu ada inefisiensi proses. Nah, itu kenapa sih jadi adanya penumpukan orang yang kerjanya tuh nggak produktif gitu ya, jadi nggak efektif dan efisien gitu prosesnya. Lalu ada tantangan manajemen tenaga kerja, ada adaptasi dengan teknologi, kan nggak semua orang itu melek teknologi ya, makanya harus ada training dulu gitu kan. Lalu ada 7, data sistem produksi yang tidak terintegrasi gitu ya, nggak real time. Lalu ada masalah kepatuhan terhadap peraturan. Kita bekerja itu pasti ada peraturan, ada SOP-nya, ada regulasinya gitu ya. Yang ke-9, ada masalah manajemen persediaan. Yang ke-10, ada tekanan lingkungan dan keberlanjutan. Yang ke-11, ada fluktuasi permintaan pasar gitu ya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya mengenai manajemen operasi dan juga inovasi. Semoga ilmunya bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.